Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Serang bawa oleh-oleh opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Bapak Ibu juga anak-anakku tercinta karena Allah, di dalam agama Islam yang boleh tidak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa kelompok? Udah tahu belum 3 kelompok itu siapa-siapa saja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Ada berapa tadi? Bawa emping dari kota Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada cengkeh, ada kue putu, oke lah kalau begitu. Bapak Ibu anak-anak juga boleh nggak jawab salam? Syarat 3, siapa? Yang pertama, apabila yang dengar salam kupingnya torek. Ada yang budek di sini? Nggak, ada aja. 2, boleh nggak jawab salam apabila yang dengar salam lisannya gagu atau bisu? Ada yang bisu di sini? Enggak, ini lemes amat. Ibu bilang ada aja. Ntar jadi doa loh. Udah berapa tuh? Yang ketiga, boleh nggak jawab salam apabila yang dengar salam memang orangnya majnun. Majnun. Apa artinya majnun? Saya tidak sampai hati menerjemahkannya. Karena yang hadir malam hari ini menurut pandangan saya nggak ada yang budak, betul apa enggak? Nggak ada yang bisu, betul apa enggak? Nggak ada yang majnun, betul apa enggak? Yang hadir malam hari ini di sana di sini semuanya adalah saudara-saudari saya tercinta yang soleh dan soleha. Ini yang perempuan-perempuannya, apalagi yang udah berumah tangga, saya yakin itu selalu buat ayang bebnya. Burung gelatik naik delman. Bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Insya Allah juga yang bapak-bapaknya nih mudah-mudahan selalu untuk istrinya makan sekuteng duduk di taman. Bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Karena nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja begitu? Ikhlas nggak? Ridho nggak? Terpaksa nggak? Bukan karena takut 3 golongan. Alhamdulillah naik kereta berkacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Kurang semangat jawab cocoknya. Cocok? Cok gali cok galaga cok. Nah begitu dong. Bu, Pak, saya kalau udah ngeliat ibu-ibu lagi ngaji ketawa gini resep. Kenapa saat sama utang lupa dia? Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammadun. Mudik manain? Udah pas tadi, udah. Lu gangguin aja lagi. Udah pas. Iya, kagak. Kalau inti gangguin, udah duduk aja udah. Acara sponsor banyak, begitu banyak iklannya. Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Iya. Mau umroh gratis? Beli Luwak White Coffee. Ya, nyampe mana tadi tuh? Lagi baca hadis. Iya. Fayaqulu umirtu alla aftahali ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anasin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus banyak nih, ada 50 orang. Selaku ketua panitia Rizki Maulana, Ketua Yayasan Darul Rahman Ustadz Muhadi Wijaya, Ketua DKM Al Ustadz Abdul Khair, tokoh agama Ustadz Ahmad Yudi, Keamilan RW 04 Ustadz Amil Asep, Camat Serut Bapak Dahlan Esos, Bapak Lurah Jelupang yang urusan ngopi bareng-bareng saya, tapi kopinya bukan Luwak White Coffee. Bapak Ridwan Arifin, Ketua RW 04 Bapak M. Basri, Ketua RT 10 Bapak RT Milih. Ini masih 50 lagi nih. Ketua RT 11 Bapak RT Sahroni, Ketua RT 12 Bapak RT Samudi, Ketua RT 13 Bapak RT Suta. Napas dulu. 20 lagi nih. Ketua Majelis Taklim Darul Rahman Haji Ahmad Hizbullah, Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu Darul Rahman Ustazah Syafa'ah, Ketua Kartar 04 Bapak Suhairi, Ketua Irmasdar Saudara Alfian Hadi, tokoh masyarakat kita Bapak Jaromarta, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Misar, Ayahanda Haji Samir, Ketua Majelis Tawassul Ar-Mursyidin Ustadz Yusuf Safal, juga para tamu-tamu undangan yang lainnya. Hapunten, nyuhun sewu, saya minta Bu, nggak bakalan nemuin penceramah yang minta maafnya panjangnya mengalahi hukum tajwid mat arid lisukun. Daripada ini saya bacain semua, mesti 50 lagi. Jam 10:30 lewat 10 udah. Saya bacain semua, tadi yang di belakang komentar, Ustadz ke Kebayoran Lama minum teh hangat, lu nyebutin nama aja lama banget. Ini udah 10:30 lewat, masih kuat gak? Nah kan saya lihat duduk lo di belakang udah berapa kali ganti kaki. Dari mulai duduk sila sampai dengkul diangkat. Dicolek temennya, besti ke depanan dikit. Kenapa? Gue mau belonjor. Lah kelihatan. Ada yang lagi ngipas dengkul dipegangin. Baik ya Allah, gue duduk dari habis Isya. Karena 10:30 lewat. Makanan minum tinggal tempatnya doang. Ustadz, obat batuk dari rawa bugel, mata ngantuk, pantat rada pegel. Ini benar masih kuat ya. Saya ada temanya di belakang. Ada temanya.
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Oke, penguatan nilai keimanan untuk membentuk pribadi yang peduli, ringan berbagi dan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad lewat bersalawat. Benar, masih kuat nih? Tadi abis kita baca managib, diingetin nama guru kita 2-3 kali itu. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Tahu nggak artinya? Nggak tahu? Ya, udah kita ngaji makanya. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, dengan tema juga yang tadi baru saja saya bacakan, di mana tadi mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan kebersamaan, untuk mengedepankan persaudaraan. Makanya barusan saya sambungkan ayatnya, surat Al-Anbiya ayat 107. Surat apa? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Surat Al-Anbiya ayat 107. Surat apa Bapak Ibu? Ini jamaah yang hadir maulid dan malam ini kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua-muanya depan doang atau bagian akhir aja? Karena mohon maaf bapak-bapak, yang namanya zaman now antara ngaji sama nyanyi, pinteran nyanyi. Nih biar makin seger, tolong bantuin, tolong ulangin, boleh? Tolong terusin, boleh? Saya ambil yang paling jadul dulu. Nih apa terusannya? Bukan lautan. Becus Pak. Coba yang kedua apa terusannya? Cikini. Aku begini. Coba itu. Coba yang ketiga apa terusannya? Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Apa? Coba kita tes nomor 4 nih. Terusin lagi ya kayak barusannya. Terusin dengan terusan yang benar ya. Siap? Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Lain eta ari marane teh. Karena Quran hafal kabeh, anak nyanyian hafal Quran kompak. Allah. Muka boleh ketawa tapi hati berduka. Muka boleh nyengir tapi otak sambil mikir. Tadi nyanyian hafal semua. Yang muda-muda, jombloan, jomblowati, dengerin nih. Tema kita tadi di situ menguatkan iman. Kalau kita ditanya, yang pemuda-pemudinya, cinta enggak kalian sama Rasulullah? Sayang enggak dengan baginda Rasulullah? Kalau cinta dan sayang sama Rasulullah, jawab yang jujur. Rasulullah mengajarkan pacaran apa enggak? Berarti Rasulullah ngajarin pacaran apa enggak? Berarti kalau Rasulullah enggak ngajarin pacaran manfaat apa maksiat? Berarti kalau pacaran maksiat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau kalian tahu pacaran maksiat isinya dosa, habis maulidan malam ini janji yang punya pacar terusin apa putusin? Alhamdulillah. Udah janji loh. Bu, Pak,
saya ngingetin gini sama anak-anak remajinya karena sayang. Beneran deh Bu. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Alimu auladakum fa innahum makhlufu zamani bi ghairi zamanikum. Allahnya kendor. Giliran nyanyi aja becus. Masih kuat gak? Ulangin lagi ya. Ulang lagi boleh. Alimu auladakum fa innahum makhlufu zamani bi ghairi zamanikum. Ajarkan anak-anak kamu pendidikan agama yang cukup, karena engkau akan dapati suatu masa, suatu zaman berbeda dengan zaman kamu. Percis kondisi sekarang Bapak Ibu, generasi anak-anak milenial zaman now. Dulu kita masih SD, dulu kita SMP, udah ada istilah Instagram, udah ada istilah pacebokan, udah ada istilah TikTokan. Lihat anak-anak Gen Z sekarang, ya Allah, apa yang nggak bisa mereka lihat sekarang, betul apa enggak? Makanya kalau kita nggak betul-betul perhatian, Bu, Pak, rahimakumullah, bocah zaman now, anak SD, kaget saya diskusinya, kaget omongannya. Apa kata temennya nih yang laki nih, temennya yang laki kelas 4 SD, apa katanya? Bunda, ayah izin keluar dulu ya. Ini teman perempuan ceweknya jawab, emang ayah mau pergi kemana? Ayah izin mau keluar, mau pergi main gundu. Bocah. Muka lo jauh deket gue raup lo. Bu, Pak, ya Allah ya Rabbi, anak sama sekarang begitu masuk tuh WA, bapak ibunya mah nggak tahu, begitu dibaca. Kalau kau punya keris, tolong tancapkan ke ikan hiu. Kalau kau ngerti bahasa Inggris, terus terang I love you. Ya. Bu, emak bapaknya nggak tahu anak gadisnya lagi dirayu. Besok ngerayu lagi, ya Allah ya Rabbi, akhirnya terjerat juga hatinya, termata, ucapannya udah lain lagi, udah I love you, you love me, you and me fabilaf bilaf. I belong to you, you belong to me, you and me belong. Anak-anakku sayang, Ustadz ngomong gini karena sayang loh. Kenapa? Karena banyak banget Pak anak zaman now baru terpesona dengan bahasa-bahasa begitu. Dalam Sabtu, malam Minggu baru disamper pakai roda 2 udah bangga banget. Padahal tuh motor belum tentu punya dia. Betul apa enggak Pak? Bisa jadi tuh motor begitu direm kenceng bunyinya kredit. Saya sayang sama anak-anakku sayang nih, awal remaja. Kenapa? Karena kalau udah laki perempuan yang bukan mahramnya berduaan, ya Allah, kira-kira tempat yang dicari yang rame begini apa yang sepi? Kira-kira tempat dicari yang terang begini apa yang gelap? Bayangkan tempat sepi gelap berduaan bukan mahramnya, kira-kira yang ketiga siapa? Setan yang turun namanya uka-uka. Uka aju. Uka anak. Uka ocut. Uka utang. Uka-ukaan. Esok uting. Jangan ya dek ya. Jangan. Iya jangan ya dek. Jangan. Ya Allah. Bu, Pak. Siap kita ngaji ya. Ya Allah, malam hari ini tadi saya bacakan ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatanil alamin, dan tidaklah engkau Kanjeng Muhammad diutus ke muka bumi sebagai rahmat buat sekalian alam. Terasa malam ini kita maulidan juga haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Bapak Ibu, walaupun ini di wilayah Tangerang, saya yakin jamaah yang hadir segini banyaknya bukan semuanya asli Tangerang. Betul apa enggak? Mungkin kalau di absen Bhinneka Tunggal Ika ada semuanya. Punten, orang Tangerangnya ada enggak?
Orang Jawanya banyak kak? Orang Sundanya ada nggak? Orang Betawinya ada nggak? Orang Kalimantan ada nggak? Orang Sumatera ada nggak? Ya Allah, asbab maulid kita dipersatukan. Mudah-mudahan asbab maulid yang tadi dipesankan sama guru kita. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Ya Allah, apalagi bulan depan kita mau nyoblos. Betul apa enggak? Ini apa namanya, pesta demokrasi. Ini bocah emaknya pada kemana sih? Ada enggak? Tong, minggir tong, gangguin. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan kekompakannya, kebersamaannya, persaudaraannya bis maulid makin erat lagi. Amin. Boleh saya cerita Bu ya? Jadi di Mekah saat itu tahun 97, waktu itu belum ada hotel-hotel berbintang kayak sekarang, masih ada pasar seng. Pasar seng itu kalau kayak sekarang di Jakarta, tahu nggak Ibu? Tanah Abang. Tamsid, tahu? Ini kira-kira besok hari libur nih misalkan Sabtu Minggu, ibu dikasih ATM sama suaminya diisiin minimal 30 juta aja. Didoain yang mbak, boro-boro didoain. Ketahuan laki lu pelit ya. Lagian kita contohnya yang baik, boro-boro. Doanya yang baik-baik aja udah. Kira-kira dibegituin tuh diisiin ATM minimal 30 juta, ibu dianterin ke Tamsid, kira-kira suruh belanja. Ingat pulang apa enggak? Jangan Pak, nggak jadi dah Pak, ingat pulang. Jadi ada begitu hebatnya Rasulullah sebagai pemersatu umat. Bu, Pak, ini saya cerita ternyata ada salah satu orang yang di saat di Mekah lagi lanjut tawaf ke pasar seng. Dia nggak bisa ngomong Arab, dia nggak bisa ngomong Indonesia. Cuma tiasa nyarios Sunda hungkul. Ngartos? Apaan artinya tuh? Alhamdulillah. Ari simpuring tiasa nyaros Sunda sekedik-sekedik. Kaditu kadinya, ambil batu sambitnya. Oke, saya teruskan. Ternyata ini orang begitu asik berbelanja jauh, mau pulang ke pondokan yang dekat Masjidil Haram, dia keder. Ngomong Jawa nggak bisa, ngomong Indonesia nggak bisa, apalagi ngomong Arab. Dia nanya sama orang Arab, Tuan, punten, ya kan orang Sunda. Jalan anu bade ke Masjidil Haram paling mananya? Yang ditanya orang Arab yang nggak pernah ke Tangerang. Nyambung apa enggak tuh? Enggak nyambung komunikasinya. Begitu orang Arab lewat, dia lihat lagi yang berikutnya, perawakan sama, kulit sama sawo matang. Dari hati orang Sunda udah optimis, iya teh pasti batur orang ti lembur nusami. Nanya lagi dengan pertanyaan saya, Tuhan punten jalan anu badai ke Masjidil Haram paling mananya? Ya Allah, perawakan sama, kulit sama sawo matang, logatnya apa? Boten ngertos. Kira-kira yang begini orang mana? Orang mana? Ini orang Sunda bingung gimana komunikasi biar nyambung. Dia ingat bahasa Al-Quran. Qurannya nggak tinggi-tinggi. Kalau Yasin masih ketinggian. Orang kampung saya anak muda malam Jumat baca Yasin. Anak ketinggian pakai mikrofon kenceng kaget. Pertama di saat bikin baca Yasin senang saya bangga. Cuman begitu ayat 4 balik ke Fatihah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina. Bisa nggak terjadi begitu Bu? Bisa aja, jangankan anak muda, ada ustadz lagi jadi imam, lah depannya atin, ujungnya jadi wal asr. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Bisa nggak terjadi begitu? Yang kok lucu lagi, lakinya baru tamat Iqra, lagi belajar juz amma, sholat maghrib, bininya lagi keluar, emang lagi halangan. Itu laki ceritanya baca Al-Kafirun, dia keder. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala lakinya lagi keder wala, bini masuk rumah dia dengar lakinya lagi wala.
Ini bini husnudzon, ya Allah laki gue Fatihah pakai lupa. Bang, waladolin, waladol. Perlunya ngat. Ternyata ini orang Sunda ingat bahasa Al-Quran, yang diingat bukan Yasin ketinggian Al-Fatihah. Apa kata orang Sunda berkomunikasi? Maaf ya, lu kipas angin rapi anak gue taruh sini lagi. Maafin banget, Neng, bosan aja Neng. Nah, usah nggak konsentrasi, maafin banget. Bu, ya, maafin ya. Gitu. Lu belum pernah cara pakai gue sih, coba dah lu nih. Iya, bukan salah anaknya, saya ngasih tahu yang tuaannya. Bocah mah nggak salah bu, dulu saya kecil lebih badar lagi dari dia. Iya, saya terusin ya bu ya. Ya Allah ya Rabbi, ini orang Sunda langsung nanya sama orang Jawa begini. Tuan punten ihdina as-sirotol Masjidal Haram. Ini orang Jawa bingung, nggak ada ihdinas siratal Masjidal Haram. Yang ada ihdinas siratal, cuman orang Jawa diterjemahin dulu. Ihdina, tunjukkan kepada kami. As-sirat, akan jalan. Al-Masjidil Haram, yang arahnya ke Masjidil Haram. Begitu orang Jawa paham, mengedepankan kebersamaan, mengedepankan persatuan, mengedepankan persaudaraan. Orang Jawa nggak mau kalah poin. Apa kata orang Jawa? Tuan, mustaqim. Apa artinya mustaqim? Lurus. Langsung ini orang Sunda ke depan jalan lurus. Saking sayangnya orang Jawa, diperhatikan dari belakang. Karena 100 meter ke depan jalan bercabang. Yang belok kiri besar, yang mustaqim rada alit. Ternyata ini orang Sunda, dia belok kiri. Kan tadi petunjuknya mustaqim. Saking sayangnya orang Jawa, dipanggil dari kejauhan. Apa kata wong Tegal? Tuan, kata yang Jawa. Tuan, kata yang Jawa. Begitu Sunda nengok, Tuan, walabdoli. Jangan sampai tersesat. Ini orang Jawa Barat nggak jadi belok kiri sambil lurus, dijawab amin. Siap menjaga persaudaraannya, siap menjaga persaudaraan, siap. Ya Allah, kira-kira Quran kita sama apa enggak? Nabi kita sama apa enggak? Ya Allah, Nabi itu sebagai rahmat buat sekalian alam. Mudah-mudahan di mana besok kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Sebab Maulid malam hari ini jangan dengan sebab pilihan berbeda. Grup di WhatsApp jadi bubar. Jangan ya dek ya, jangan dengan sebab pilihan berbeda. Tetangga ketemu nggak tegur-teguran. Jangan ya dek ya, jangan. Kenapa? Memutuskan salih silaturahim bukan hanya di dunia nggak enak, bahkan di akhirat. Jangankan surga, baunya pun dia akan Allah berikan. Naudzubillah min. Boleh saya mantu dulu, boleh? Boleh? Makan lesehan ke Margonda. Kurang semangat ucap caknya. Makan lesehan ke Margonda. Naik kendaraan pada pukul 3. Pilihan boleh berbeda, tapi persaudaraan harus tetap terjaga. Cocok? Cok gali cok galaga cok. Jam 11 kurang 3 menit. Saya ngasih tahu. Bukan mau udahan, bukan. Bu, Pak, jangan melihat anak-anak kita sekarang untuk 10 tahun, 19 tahun ke depan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Makanya kita sebagai orang tua, ibu, pak, anak berapa huruf? Berapa? Sebutin. Berapa huruf? Huruf yang pertama apa tadi? Ya Allah, Rasulullah sangat cinta sama anak-anak kecil dan mengajarkan bagaimana akhlak dari sejak dini. Karena Nabi kita Muhammad di mana diutus ke muka bumi, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Oke, huruf pertama apa tadi? Bu, Pak, setuju nggak maknanya adalah amanah? Apa Bu? Apa Pak? Amanah. Ternyata bukan hanya saat ini kita ngomong amanah, sejak 14 abad tahun yang lalu Rasulullah sudah memesankan lewat sabdanya. Hai Taufikur Rahman, wahai para ayahanda, wahai para ibunda, hakul walad ala walidihi. Hak anak-anak terhadap orang tuanya. Kata Nabi yang pertama, ayyuh sinasmahu
wajib kita memberikan hak mereka. Yang pertama kata Nabi, memberikan nama yang baik buat mereka. Kenapa? Nama merupakan doa. Bu, Pak, jadi hak anak yang pertama apa? Mendapatkan nama yang baik. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, ya, anak saya lahir laki-laki, terus boleh gak saya namakan dari nama malaikat? Silakan. Ustadz, saya pengen menjadi anak nanti cerdas, pintar, jenius. Ambil malaikat pemberi wahyu, lahir anak laki-laki, dinamakan Muhammad Jibril. Bagus apa jelek? Ustadz, saya pengen punya anak ke depannya tegas, disiplin. Jangan Jibril, ambil malaikat penjaga neraka. Siapa? Abdul. Ustadz, saya pengen pembawaannya anak saya Somea, cool, tapi serius. Jangan penjaga neraka, ambil penjaga surga. Siapa? Asal jangan malaikat nomor 4 aja, pencabut nyawa. Begitu anak lahir laki-laki namain Ijroil. Ijroil udah tugas keluar kota, dapat telepon dari Tangerang. Ijroil, kata uminya. Kenapa mah? Pulang. Kunaon? Kakek kamu lagi kritis. Ijroil pulang, Bu, beri salam kencang. Assalamualaikum. Ada yang nanya, siapa yang datang? Ijroil. Bu, ini nama yang pertama. Berikan nama yang baik buat mereka karena nama merupakan doa. Oke, saya ulangin. Jadi anak berapa huruf? Huruf pertama apa? Maknanya apa tadi? Di saat amanah sudah dijalankan, nama bagus, jangan bangga dulu. Hak anak kita, kewajiban kita, ayu alimahul kitabata, ajarkan kepada mereka untuk mengenal baca tulis Al-Quran. Bu, Ibu, tadi kan sudah buktiin giliran nyanyi 3 lagu apal semua kan? Tapi giliran Quran tadi gimana jawabannya? Allah. Bu, sekarang ngaji modelnya gampang banget. Kalau anak bisa ngaji 3 doang cuman. Berapa Bapak Ibu? 1, guru yang ngajarin benar. 2, bocah yang belajar benar. 3, bayarannya biar benar. Kedengeran tuh? Kedengeran gak? Guru yang ngajar, bocah yang belajar, bayarannya biar. Ya Allah, enak banget sekarang metodenya. Saya asli Betawi Jakarta. Dulu belum ada metode Iqra zaman kecil begini. Saya dulu ngaji tuh sistem ngeja. Fatihah 5 menit gak kelar dieja tuh. Saya masih hafal bikin hari ini, Bu. Ba sin bawa bis min alif lam lam sabdu bawa mil fathah selah bismillah ha alif lam ro sabdu bawa hiro desero minda sema hiro ma. Ibu dengerin nyengir dah. Bayangkan kalau emak-emak zaman now diajarin ngaji model begitu, pada mau apa bubar? Sekarang udah enak banget, ayo bacana. Ba fathah ba lu do malu ba balu tuh. Ma fathah mata fathah ta lu do malu mata lu tuh. Enak apa enggak tuh? Gampang apa enggak? Yang udah keluarga nggak apa-apa. Bikasro bini kasro nilu do malu bini lu tuh. Ibu, Bu, kalau udah tua belajar udah susah. Betul apa enggak? Nenek-nenek ngaji Pak di kampung saya. Begitu tamat Iqra masuk juz amma. Yang ngajarin anak muda gurunya. Ditanya sama gurunya, nya apa bacaannya sekarang? Alam Taro. Alfil. Lihat anak-anak kita nih cerdas-cerdas. Nah coba baca bareng-bareng. Nah, alam tarokai. Alam yaj'al. Wa arsala alaihim. Tarmihim bihija. Faja'alahum.
cerdas, pinter. Ini tadi saya contohin, begitu udah nenek baru ngaji alam tara, begitu mungkin ngaji ini nenek lagi liar, lagi suntuk, lagi boring, galau, mager. Begitu baca alam taro, kederin jauh banget. Alam taro kayak apa? Tuh. Nek, kata gurunya, bukan kayak apa, kaifafa. Ulangin lagi nih, alam taro kayak apa? Gurunya nggak sabaran dijawab kayak kuda. Ya Allah. Boleh saya mantu dulu, boleh? Boleh? Dari Keranji langsung ke Pelumpang. Melihat Bajar ada markisah. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau anak-anak kita tidak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Cocok? Cok, gali, cok, galaga, cok. Jam 11 lewat 5 menit. Saya ngasih tahu. Anak berapa huruf? Anak berapa huruf? Huruf pertama. Apa maknanya tadi? Amanah hak mereka, nama yang baik, dan antarkan kita orang tua untuk anak-anak kita mengenal, menulis, baca tulis Al-Quran. Paham sampai di sini? Jadi kalau anak 4 huruf baru 1A, berapa huruf lagi? Masih kuat gak ini? Benar nih, masih kuat. Takutnya Bapak Ibu puas, saya makin lemas. Saya sebenarnya sebentar saja enggak masalah, karena memang selesai, nggak selesai, tadi baru nyampe udah lunas. Bu, Pak, benar masih kuat nih. Di saat amanah dijalankan, ngerti Al-Quran, namanya bagus, ya Allah huruf yang kedua apa Bu? Apa Pak? Nikmat buat kita, nikmat karena anak menjadi qurrata ayun. Ya Allah, jadikan putra putri kami yang hadir malam ini. Ya Allah, jadikan anak cucu mantu kami ya Allah, terutama anak-anak kami yang hadir malam ini. Jadikan ke depan menjadi ahlul Quran. Anak-anak yang bisa hafal 30 juz Al-Quran. Anak-anak yang betul-betul menjadi qurrata ayun buat kami ya Allah. Bapak Ibu bayangkan ternyata amanah dijalankan, nikmatnya bukan main. Pak, anak tampil jadi imam. Libur menyantren, ngomong anak sama bapaknya, Bi, aku jadi imamnya. Bu, Pak, saya dengar anak ngomong gini kaget, saya bilang, lu bisa tong jadi imam. Begitu jadi imam, ya Allah, Fatihahnya udah beda, udah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bapak Ibu jadi makmum, anak tampil baca Fatihah begitu, kira-kira hati bahagia apa enggak? Hati bangga apa enggak? Ya Allah, selesai Fatihah, surahnya enggak kayak bapaknya. Bapaknya paling langganan trikul, kuliah, kulhu, kuliah, kulhu. Naik atas sedikit Al-Kautsar, keder ayat ketiganya. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna. Balik ke depan lagi. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna. Kepleset tuh lidah. Inna lillahi tuh. Ya Allah Bapak Ibu, anak menjadi nikmat karena bisa ngaji. Kita hidup di dunia nggak selama-lamanya bantuin orang kaya, mati orang miskin. Raja-raja, ketua yayasan, wakilnya, anggotanya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak-anaknya, MC-nya, penceramanya. Wih ngancam udah. Ya Allah, semua bakalan meninggal dunia. Di saat besok jasad kita terkujur barat dan timur. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita.
tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita, kemana saja dia melangkahnya. Bapak Ibu, jasad kita terkujur barat dan timur. Mulut sudah tidak bisa berbicara. Mata terpejam rapat. Ada anak kita yang paling besar sudah hafal 30 juz Al-Quran. Padahal jenazah kita belum dimandikan. Masih banyak yang nyelawat anak kita dengan cara bil goib. Hafal dia 30 juz Al-Quran. Membaca udah sampai juz kedua itu. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Yang nomor 2, anak kita memang belum hafal kayak abangnya 30 juz Al-Quran, tapi sudah hafal surat-surat pendek. Di hadapan jenazah diri kita sambil berderai air matanya, dia lagi baca berkali-kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang paling kecil sekali. Padahal belum hafal 30 juz, tapi udah diajarkan karena dididik dengan pengetahuan agama, udah bisa doa arwah di hadapan jenazah ibundanya sambil berderai air matanya, yang keluar dari lisannya Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bapak Ibu, untuk menghantarkan anak-anak kita di saat besok kita tutup usia, ini anak bisa begini, punten, gampang apa susah? Gak segampang membolak-balikan telapak tangan. Nah makanya ayah bunda bukan maksud menggurui malam ini, karena saya lihat banyak anak-anak kita jadi ingat bahasa anak, hanya amanah. Di saat amanah dijalankan buat orang tuanya, nikmatnya bukan main Bapak Ibu. Kenapa nikmat? Di saat kita pulang ke hadapan Allah. Simak hadis ini saya bacakan. Bapak Ibu, ini buat kita. Apa kata Kanjeng Rasul? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawis. Tidaklah setiap jenazah begitu pulang ke rahmatullah, kondisi mereka persis seperti orang timbul tenggelam di tengah lautan. Yantaziru dakwatan, dia menunggu permohonan doa. Siapa? Dari siapa? Yang pertama kata Nabi, minibnihi, dari anak kandungnya langsung, au akhihi, atau saudaranya, au sadikin lahu, atau dari bestinya. Faidalahikothu, ketika ada doa dari anak kandungnya, doa dari saudaranya, doa dari bestinya, itu kata Kanjeng Nabi lebih bahagiaan mendapatkan kiriman doa ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Ya Allah, mudah-mudahan anak 4 huruf hanya amanah, N-nya betul-betul anak-anak kita menjadi nikmat buat kita. Kenapa? Seperti yang kita minta dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Setiap manusia punya rasa cinta yang harus dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya,
amanah pun jadi penjaganya. Ya Allah, Allah jadikan para bunda yang hadir malam ini betul-betul menjadi madrasatul ula untuk anak-anaknya. Yang pertama apa? N huruf kedua apa? Huruf yang ketiga apa? Ancaman. Nih, saya bangun sedikit. Nah, ada nggak yang mau maju ke atas panggung? Yang mana? Jangan lama-lama, udah malam. Tuh jam 11:15 udah. Kamu siap nak? Sini. Jangan berdua, satu. Satu orang aja. Ya yang mana? Seorang jangan lama-lama, kamu sini. Yang mana? Naik ke sana. Yuk, sini. Tolong teman-temannya nih lihat, Bapak Ibu perhatikan di sini. Yuk, sini. Kamu kelas berapa nak? Kelas berapa? 5. Ada ibunya? Ada. Ada yang mana? Enggak hadir. Oh enggak ada. Bapaknya ada? Ada. Di mana? Tuh di situ sama. Oh di situ. Iya. Jangan-jangan yang tadi mantan RW ya? Canda. Ya. Makasih ya. Udah mau dari panggung. Ya. Bu, Pak, A-nya tadi apa? N-nya apa? Ketika amanah diabaikan bukan nikmat, tapi huruf yang ketiga ancaman. Sini tangannya pinjam. Saya sengaja ngambilnya yang kecil biar ketemu kayak gini nggak nyetrum. Iya, ntar nyetrum memang di rumah aja. Ikan betok buah markisah, satu yang dipentok semuanya berasa. Ntar di rumah sama siapa? Sama bini. 4 huruf 2 kata. Biar buat lakinya bini. Tolong yang merasa bini. Jangan bilang budak. Bini. Apa Ustaz? Bini. Buat lakinya bini. Bisa bikin nikmat. Iya. Tolong yang merasa bini gak bisa bikin nikmat. Belajar lagi jadi bini. Iya. Dalam hal apa Ustaz? Dapur, sumur, kasur. Yang merasa bini dengerin nih. Itu udah cukup yang begitu rame Baim Wong aja udah tuh cukup. Ya di sini jangan begitu, jangan ada ya. Nah ikhlas ya teman Ustaz ya. Bu anak-anak lihat nih perhatikan. Tadi siapa namanya? Salwa. Salwa. Bapak Ibu gimana mau jadi nikmat buat orang tua. Anak sekarang salamannya aja saya lihat. Nak tangannya ikutin ya nak ya. Modelnya tuh beberapa macam. Model pertama ditaruh di tempat paling atas. Ikutin. Nah, kamunya nggak dilemesin sih tangannya. Nah, begitu. Banyak gak zaman sekarang salaman begini? Banyak. Model kedua, anak zaman sekarang salaman nggak ditaruh di atas kepala, ditaruh di depan jidat. Banyak gak zaman sekarang begini Bu? Banyak. Nggak ditaruh di atas kepala, nggak taruh di depan jidat, ditaruh ke pipi kanannya. Banyak gak zaman sekarang begini? Ya, model ketiga zaman sekarang salaman anak ke orang tuanya. Model ketiga begitu. Model keempat pipi kirinya. Tuh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini kita sama-sama lagi ngaji. Makanya saya berani bilang. Kalau bukan ngaji sih gak berani. Ya, 1, 2. Yang benar dong nak. 2, 3. Ustadz Mang salah begitu. Saya bilang logika inti pakai dong. Inti kan punya akal. Maksudnya gimana Ustadz? Kan bahasanya cium tangan. Cium, bantuin jawab. Nak pinjam nak, cium apa? Ini besok ada soal IPA. Apa indera penciuman? Jawab dah, kepala. Anda waras? Tuh, kalau begini apa namanya? Pipi. Besok Anda soal apa indera penciuman? Jawab pipi. Benar apa salah? Logikanya nyambung apa enggak tuh? Di mana-mana indera penciuman apa? Itu secara logika, dalil akal. Sekarang gimana dalil hadisnya Ustaz? Nah, ini tugas Ustadz untuk menyampaikan. Kenapa tadi 4 macam saya enggak nerima? Karena kata Nabi, kata siapa?
Kata Nabi, hai Taufikur Rahman, wahai para ayahanda, wahai para ibunda, sering-seringlah mencium anak kamu pada 4 tempat. Berapa tempat? Berapa? 1 kata Nabi, sering-seringlah mencium anak kamu pada bagian yang pertama, saya angkat dikit, muqaddamatur roksi, paling depan tempat tumbuhnya rambut. Bahasa kitanya namanya ubun-ubun. Nih. Kedua kata Rasulullah, sering-seringlah mencium anak kita pada bagian kedua. Apa? Jabahatun. Nih, jidat. Udah berapa tuh? Yang ketiga kata Rasulullah, sering-seringlah mencium anak kamu pada bagian ketiga. Apa kata Rasulullah? Khuddain, pipi kanan, pipi kiri. Paham nih 3 hal? Sebutkan. 1, 2, 3. Yang keempat, yang jarang kita kerjakan, yang jarang kita lakukan anak kandung kita, atau mungkin ponakan kita. Mudah-mudahan habis maulid malam ini siap dipraktekkan, siap dilaksanakan. Yang tadi 3 paham ya. 1 apa? 2 apa? 3. Yang keempat, sini nak, ya. Begitu cium tangan Siti Fatimah ke ayahandanya Rasulullah, cium tangannya ke depan hidung, jangan di atas hidung. Kalau di atas hidung ntar hidungnya udah mancung ke dalam ketindihan. Ke depan hidung, ikutin. Ke depan, jangan di atas hidung. Aku tahu kamu mau di atas hidung, itu ketindihan namanya. Iya, ke depan hidung, dengar ke depan hidung. Dikit. Bukan nyium. Oh. Jadi jangan di atas hidung. Nih. Nah, belum selesai. Selesai dia cium tangan, dia ogah. Saya yang praktekkan. Orang tua, jangan gengsi. Cium lagi tangan anak kita. Udah begitu belum sama anak kita? Kalau sudah teruskan. Yang belum, yuk abis maulid malam ini praktekkan. Tambah 1 lagi, sambil kita kecup ubun-ubunnya. Kecup jidatnya, kecup pipinya. Kita cium tangan anak kita, peluk. 1 doa, jangan pernah lupa surat As-Saffat ayat 100, doa dari eyangnya Rasulullah. Apa bunyinya? Baca bareng-bareng. Rabbi habli. Itu Nabi Ibrahim baca doa itu sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan sebelum Nabi Ismail lahir. Tapi lihat, karena pengen punya anak yang soleh, saya bacakan dari nasabnya Nabi kita Muhammad. Ya Rabb, Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ada yang bisa ngulangin? Perjuangan seorang ayahanda pengen punya keturunan yang soleh bukan baru dari sejak Nabi Ismail lahir diamalkan, lahirlah anak cucu keturunan Nabi kita Muhammad yang malam ini kita peringati maulidnya. Kenapa? Perjuangan ayahandanya Nabi Ibrahim. Bu, Pak, paham apa enggak nih? Berapa tempat? 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Makasih Salwa udah mau menemen Ustadz sebentar. Ustadz kasih persen. Bukan di mulut. Hidung ini. Nah, begitu. Ya, Masya Allah. Nyesel. Ya Allah. Lagi. Udah malam. Ya Allah. Ya. Udah, Salwa kantongin. Ya. Nah. Nyesel lo gak mau. Pok Aisyah makan tales, biasa aja keles. Ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, nggak berasa udah hampir mau 11:30. Tapi kita ngaji paham nih. Anak berapa huruf? Huruf A,
Huruf N, huruf A, terakhir K-nya. Enggak saya bahas, saya sebutin aja biar tuntas. Kendalikan mereka dengan pengetahuan agama. Kendalikan anak-anak kita dengan pengetahuan agama. Jadi silakan yang mau jadi dokter, silakan insinyur, silakan pengusaha. Otaknya boleh Jerman, otak boleh Perancis, tapi hatinya tetap Mekah dan Ka'bah. Setuju? Ya Allah, kalau saya ngomong rada kasar saya minta maaf Bapak Ibu ya. Memang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Ya Allah ya Rabbi, kita baca Fatihah ya, kita minta pada Allah. Ya Allah, jadikan putra putri kami, anak juriah kami. Ya Allah, menjadi qurrata ayun buat kami. Betul-betul kelak menjadi investasi dunia akhirat kami. Ala hazihi wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Haturkan makasih akan penerimaan dan perhatiannya. Ikan belanak, ikan tongkol. Kurang enak jangan dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng. Kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin. Itu adalah nama-nama ikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi fan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dha'ifan illa qawaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shalah ila qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.